Si Ridwan mendengar seperti ada suara yang memanggil namanya di lantai 2. Di saat itu juga dia langsung merinding dan ketakutan. Dia mendengar ada suara perempuan cekikikan ketawa. Depan kamar mandi, si Ridwan melihat ada sosok perempuan berambut panjang sepinggang tapi membelakanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama Kuari. Kali ini kita berada di segmen Suram, Surat Mistis. Yang dimana di segmen ini saya akan membacakan pengalaman horor kalian yang sudah dikirimkan di email kami. Buat kalian yang punya pengalaman horor bisa juga kirimkan melalui email atau Instagram pribadi. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Langsung aja, begini ceritanya. Entah nasib sial apa yang dialami Ridwan di hari itu. Waktu orang tuanya pergi ke tempat neneknya si Ridwan. "Kamu nanti jadi pergi," kata Mama Ridwan. "Jadi mah nanti jam 2 siang." "Oh ya udah, kunci pintu kalau keluar," kata Mama Ridwan. Sewaktu mamanya keluar, sudah pergi ke tempat neneknya si Ridwan. Sembari Ridwan menunggu jam yang berlarut, si Ridwan menonton TV di lantai 1, tepatnya di ruang keluarga. Setelah lama menonton TV, gak terasa jam sudah menunjukkan jam 12 siang. Ridwan bergegas untuk mandi, untuk siap-siap menjumpai temannya tadi. Si Ridwan langsung ambil handuk di lantai 2 dan mandi di lantai 1. Oh iya, sebelumnya rumah Ridwan ada lantai 3. Lantai 1 ruang keluarga sama kamar mandi, lantai 2 kamar tidur. Jadi setelah si Ridwan ngambil handuk di lantai 2, dia menuju ke bawah untuk mandi di lantai 1. Pas dia mandi, terasa bulu kuduknya sedikit merinding. Entah rasa apa yang dirasakannya di hari itu. Tapi dia tetap bawa santai, seperti tidak terjadi apa-apa. Pas waktu mandi, si Ridwan mendengar seperti ada suara yang memanggil namanya di lantai 2. Dia mendengarnya seperti itu. Tapi dia berpikir, mungkin halusinasi. Karena kan di rumah gak ada orang, dalam hatinya. Lanjut, si Ridwan mandi. Setelah selesai mandi, lagi handukan di kamar mandi, dia kembali terdengar suara memanggil namanya di lantai 2. Di situ dia langsung percaya karena suara itu terdengar jelas di kuping dia. Di saat itu juga dia langsung merinding dan ketakutan, serasa tidak mau keluar dari kamar mandi. Tapi nggak mungkin di kamar mandi aja, langsung dia keluar untuk berpakaian keluar menjumpai teman-temannya. Sewaktu dia keluar kamar mandi, menuju tangga untuk menuju lantai 2. Waktu di tangga pertama, dia mendengar dari kuping kirinya ada yang memanggil namanya lagi. Tapi dia takut, gak berani menoleh ke belakang atau ke kiri. Dia langsung melanjutkan langkahnya menuju ke lantai 2. Sebelum naik ke lantai 2, pas pertengahan tangga, ada yang manggil nama dia lagi. Tapi tepat berada di sebelah dia. Dia merasa ada yang manggil sebelah kupingnya, memanggil namanya. Dan di pertengahan tangga, si Ridwan terjatuh, serasa ada yang megang kakinya. Dia terjatuh di pertengahan tangga, dan dia mendengar ada suara perempuan cekikikan ketawa. Dia langsung melihat ke arah tersebut, tepatnya di depan kamar mandi. Dan ternyata betul. Depan kamar mandi, si Ridwan melihat ada sosok perempuan berambut panjang sepinggang
tapi membelakanginya. Dia terkejut, tapi di situ dia nggak bisa bergerak, hanya bisa membaca doa di dalam hati. Setelah membaca doa beberapa menit, perempuan itu pun menghilang dengan sendirinya. Dan si Ridwan cepat-cepat memakai pakaian, masuk ke kamar untuk keluar dari rumah menuju tempat teman-temannya tadi. Sewaktu Ridwan memakai pakaian, tidak terjadi apa-apa. Dan kalau Ridwan mau keluar dari rumah, pasti melewati lantai 1 tadi. Karena kalau mau keluar rumah, pintu berada di lantai 1. Si Ridwan turun tangga cepat-cepat dan penasaran ingin ngeliat ke kamar mandi tersebut. Dan gak ada apa-apa, sudah hilang. Si Ridwan cepat-cepat keluar rumah dan ke tempat teman-temannya. Singkat cerita, sudah jam setengah 6 sore. Si Ridwan sudah siap ke tempat temannya dan dia bergegas pulang ke rumah. Waktu sampai ke rumah, si Ridwan melihat kok rumah masih tertutup. Dalam hatinya, berarti mama belum pulang nih. Ya udah, di situ dia langsung masuk ke rumah dan sambil menunggu mamanya pulang. Waktu masuk ke dalam, dia memang terasa hawanya memang tidak enak masuk rumah dia. Tapi dia karena capek, ya udah, dia masuk aja sambil nonton TV, rebahan di ruang keluarga. Dia menyalakan TV sambil rebahan. Beberapa menit, matanya sudah mengantuk. Waktu itu, dia mulai tidur, memejamkan mata sebentar, beberapa menit, dan TV-nya tiba-tiba mati sendiri. Dia langsung terbangun karena tidak mendengar suara apa-apa lagi. Dia heran, kenapa nih TV tiba-tiba mati? Dan Ridwan tetap menghidupkan TV-nya lagi. Sewaktu dia menghidupkan TV, dia kembali tidur memejamkan mata beberapa menit. Dan terjadi lagi, TV itu mati sendiri. Si Ridwan pun kembali terbangun karena tidak ada suara. Di situ dia mulai merasa kejanggalan. Ada apa ini? Dia kembali menghidupkan TV, tapi kali ini dia tidak tidur. Dia duduk di sofa dan mata menuju ke halaman rumah. Otomatis TV yang tadi dia tonton berada di belakangnya. Sembari dia menunggu orang tuanya pulang sambil duduk, tiba-tiba TV mati sendiri lagi. Dia pun terkejut. Kok bisa mati lagi? Dalam hati kesal sambil ketakutan. Dan si Ridwan ini tidak suka keheningan, dia menghidupkan kembali TV-nya. Dalam hati pas menghidupkan TV, dia berkata, apa sih, sial kali. Itulah dalam hatinya. Pas dia sehabis ngomong itu dalam hati, ada yang nyaut pas di sebelah dia. Aku. Sambil tertawa cekikan. Sontak dia langsung terkejut dan melihat ke kanan. Dan betul di situ ada perempuan yang dia lihat tadi siang. Sama seperti yang tadi siang dia melihatnya. Perempuan itu membelakanginya sambil cekikikan. Tapi sekarang berada di tepat di sampingnya, bukan seperti tadi siang yang jaraknya lumayan jauh. Dia situ langsung ketakutan dan terkejut. Gak bisa bergerak, ngepris mau keluar rumah, gak bisa bergerak. Dia hanya bisa membaca doa sambil memejamkan mata. Tapi sebelum dia memejamkan mata, dia melihat sosok perempuan itu kepalanya berputar 180 derajat. Dia langsung terkejut karena dia melihat muka wanita tersebut persis di depan matanya. Si Ridwan melihat wanita tersebut, sosoknya mukanya hancur dan banyak darah segar mengalir di wajahnya. Si Ridwan semakin ketakutan dan si Ridwan memejamkan mata lagi sambil membaca doa supaya wanita tersebut hilang di hadapannya. Beberapa menit kemudian terdengar suara motor orang tua si Ridwan pulang. Si Ridwan langsung menjerit manggil mamanya.
Sontak mamanya terdengar dari luar karena menjerit si Ridwan di dalam rumah. Sambil berlari, orang tua Ridwan masuk dalam rumah dan menanyakan kenapa Ridwan berteriak di dalam rumah. Si Ridwan hanya diam saja, tidak bisa menjawab apa yang sudah dilihat dia tadi kepada orang tuanya. Sembari nunggu Ridwan mau bercerita kepada orang tuanya mengasih Ridwan air hangat supaya si Ridwan tenang dulu. Setelah itu, si Ridwan sudah tenang, dia bercerita kepada orang tuanya apa yang dilihat dia tadi. Orang tuanya pun cuma menjawab, "Kamu halusinasi, kamu kecapean itu." Begitu kata orang tua si Ridwan. Oke, itu dia cerita tadi dari Ridwan. Terima kasih Ridwan yang udah berbagi cerita di Seduhan Malam. Kembali lagi kami ingatkan, buat kalian yang punya cerita horor atau pengalaman horor bisa kirimkan di email kami atau di Instagram pribadi kami. Nanti saya letakkan di kolom deskripsi. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kami bisa terus lanjut mengupload cerita-cerita atau membagi kisah-kisah khususnya di dunia horor. Aku Aris, selamat jumpa and bye.